Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru hebat. Salam guru penggerak. Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan kembali saya memperkenalkan diri pada pertemuan ini. Nama saya Suherisman SPDMM. Saya bertugas di SMK Multimekanik Mazmur Pekanbaru. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada pertemuan kali ini saya akan coba berbagi tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 terkait filosofis pendidikan nasional. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadikan inspirasi bagi saya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang saya lakukan terutama di SMK Multimekanik Mazmur Pekanbaru di tempat saya mengajar sekarang ini. Pendidikan dan pengajaran merupakan yang selalu berjalan beriringan, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau teladan untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah perubahan pendidikan harus terus bergerak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikut kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat perubahan. Kodrat perubahan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua adalah prinsip perubahan. Prinsip perubahan melalui azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentri. Kemudian yang ketiga adalah apa yang harus berubah. Yang harus berubah adalah budi pekerti bagi siswa-siswa kita. Baiklah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa untuk tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Tetapi tidak yang baru itu baik, jadi harus diselaraskan. Indonesia mempunyai potensi-potensi kultural yang bisa dijadikan sumber belajar. Dasar pendidikan anak ini berhubungan dengan kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak berada, juga berkaitan dengan kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Jadi setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing, sehingga kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar anak. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan menuntut anak untuk menebalkan sifat-sifat lain. Selanjutnya, prinsip perubahan Ki Hajar Dewantara. Tiga azas ini dikenal dengan azas trikon. Yang pertama, kontinuitas, yang artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, yang artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber tujuan. Ketiga, konsentris, yang artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya adalah kalimat apa yang berubah. Jawabannya adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa dia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah putusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan ibarat seorang petani. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya.
Petani diibaratkan sebagai pendidik yang bisa menanam padi dan bisa menuntun tumbuhnya padi. Ia bisa memperbaiki kondisi tanah dan memelihara padi, memberi pupuk pada padi dan mengaliri air, membasmi ulat yang mengganggu hidup tanaman padi. Pertumbuhan tanaman bisa diperbaiki, tapi petani tidak bisa merubah kodrat padi. Padi tidak bisa dirubah menjadi jagung atau tanaman lainnya. Begitu pula dengan anak. Tidak ada yang bisa merubah kodrat alam anak karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan jiwa masing-masing. Guru cuma bisa menuntun ke arah tumbuh kembangnya si anak. Baiklah, setelah tadi kita telah menjabarkan tentang modul 1.1, saya coba merefleksi dari hasil pembelajaran modul 1.1. Kemudian saya akan merefleksinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada diri saya sendiri. Yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama yang saya lakukan, peran guru harus lebih dominan aktif menjelaskan pelajaran dalam kelas. Yang kedua, peserta didik yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas menandakan bahwa mereka memiliki motivasi yang rendah. Ketiga, peserta didik harus mempelajari semua materi yang diberikan dan harus menuntaskan KKM mata pelajaran. Keempat, menyamaratakan semua karakteristik peserta didik. Kelima, sebelum belajar, peserta didik harus tenang dan disiplin saat belajar agar mudah memahami pelajaran yang diberikan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik siswa. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang keempat, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kelima, menuntun siswa dalam pengembangan potensi dan bakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang kedua, membuat pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman seperti hal belajar di alam dan di industri atau zaman. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil pembelajaran Pancasila. Yang keempat, mengurangi tuntutan kepada peserta didik dengan bentuk tugas-tugas rumah. Yang kelima, membuat tata tertib kelas dengan melibatkan peserta didik supaya peserta didik bisa bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Yang keenam, memberikan pembelajaran budi pekerti.